Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sinta Dewi. Saya dari kelas P2K Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen CPU dan di sini tuh yang pertama banget ada casing. Nah, ini ya, ini casing. Ini casing CPU. Nah, komponen CPU pertama adalah casing CPU yang merupakan bagian paling luar. Umumnya CPU ini kita bisa dengar ini terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenisnya. Fungsi casing CPU sendiri itu untuk melindungi berbagai komponen CPU yang ada di dalam. Terus dia juga melindungi dari debu, panas, air dan kotoran lainnya. Dia juga berfungsi untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard dan power supply dan optical disk, drive dan hard disk dan lain-lain. Jadi casing CPU itu sangat penting agar komponen lain juga dapat terjaga dan tidak rusak. Nah, yang kedua, teman-teman, di sini yang ini ya, yang merah ini ya teman-teman. Ini artinya namanya motherboard. Motherboard ini juga termasuk salah satu bagian CPU yang merupakan papan sirkuit di mana tempat berbagi komponen-komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung seperti prosesor, video card, dan hard disk dan lain sebagainya. Terus fungsi motherboard sendiri itu apa sih? Yaitu untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard juga menyatukan semua perangkat keras komputer yang menjadi satu kesatuan. Jadi ini semua ini akan terhubung melalui motherboard. Terus yang ini, yang kotak ini teman-teman, kotak hijau ini, yang warnanya hijau mereknya Intel, itu namanya prosesor. Nah, prosesor itu sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak dan sistem kerja komputer lainnya. Prosesor juga melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stuck data dalam proses operasinya. Terus fungsi prosesor sendiri apa sih? Yaitu data dan informasi pada komputer dan mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer serta meningkatkan performa komputer itu sendiri. Nah, terus ada juga ini teman-teman, ini namanya RAM. RAM itu kita biasa dengan kepanjangannya Random Access Memory. Ini yang hijau ini ya teman. Itu artinya merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM itu sendiri berpengaruh dan pada performa komputer itu sendiri secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Terus fungsi RAM itu sendiri teman-teman yaitu untuk menyimpan data sementara. Jadi dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak, hal ini dapat membuat daya kapasitas RAM itu sendiri menjadi penting. Selain itu, keperluan multitasking juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software dan desain grafis lainnya. Terus teman-teman, ini yang kotak ini ya. Ini adalah hard disk. Hard disk ini teman-teman bisa disingkat dengan HDD atau merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk sendiri itu berisi sebuah piringan atau cakram. Terus fungsi hard disk itu untuk dapat menyimpan data serta menyimpan instalasi sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak data-data yang akan dikonvensional dan yang dapat disimpan. Terus selanjutnya ada CD-ROM. Nih, CD-ROM yang ini ya teman-teman. Nih, sebentar. CD-ROM yang ini. Nah, CD-ROM itu sendiri dia tuh
bisa juga dikenal dengan optical disk drive. Komponen ini juga merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD, teman-teman. Jadi fungsinya itu membaca file data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD dan DVD, DVD ROM, CD RW drive dan DVD ROM drive dan DVD RW drive. Terus selanjutnya, teman-teman, kita bisa lihat bagian sini yang hijau ini ya, teman-teman. Nih. Hijau ini namanya VGA card. VGA card itu singkatan dari Video Graphic Adapter. Dia itu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk sebagai pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Jadi VGA juga dikenal dengan kartu grafis, termasuk komponen CPU yang sangat penting. Terus fungsi VGA card itu sendiri yaitu adalah sebagai data grafis yang sebelum ditampilkan ke monitor. Itu VGA itu juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor itu sendiri, teman-teman. Terus selanjutnya ada sound card, teman-teman. Sound card itu yang ini ya, kita bisa lihat dari sini. Sound card yang ini, teman-teman, bagian-bagian ini. Sound card itu adalah salah satu bagian CPU atau komponen komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Dia tuh sebagai yang mengontrol semua audio yang terdapat pada komputer. Jadi perangkat ini yang mengetahui gitu. Tanpa perangkat ini komputer tidak bisa memiliki suara gitu. Terus selanjutnya ada power supply. Kulit. Terus ini ada power supply. Ini adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena menyangkut masalah pemakaian komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen. Jika power supply tidak bekerja, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi AC. Sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen itu sendiri, power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Ada dari 300 watt, 30 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 500 watt dan sebagainya. Terus yang ini, teman-teman, ini adalah cooling fan. Cooling fan ini adalah kipas angin pendingin. Biasa cooling fan ini yaitu menjaga dan memastikan suhu pada CPU. Jadi peningkatan suhu terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga melakukan menghindari kejadian tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan itu juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya.